Halo semua, dalam video pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan modul retur di dalam aplikasi ModuFusion. Saya tidak akan menjelaskan fungsi dari modul retur ini, karena saya yakin kalian pastinya sudah tahu apa fungsi dari proses retur ini. Silahkan teman-teman masuk ke dalam modul retur. Yang perlu teman-teman ketahui adalah, ModuFusion memiliki dua metode retur produk yang dapat digunakan. Yang pertama, proses retur kepada supplier tetap. Dan yang kedua, proses retur produk kepada supplier tidak tetap. Sekarang, saya akan menjelaskan proses retur produk kepada supplier tetap terlebih dahulu. Pertama, silahkan tentukan terlebih dahulu suppliernya. Kemudian tentukan juga aksinya. Jika proses retur ini menginginkan pertukaran barang lama dengan barang baru, pilih exchange. Jika proses retur ini menginginkan pengembalian uang, pilih refund the money. Atau, kita juga bisa memilih lainnya. Kemudian, masukkan produk yang akan dilakukan proses retur kepada supplier yang telah kita pilih dengan menekan tombol Add New Row. Setelah baris kosong ditambahkan, seperti biasa, kita bisa memasukkan kode atau barcode produknya. Oleh karena kita akan melakukan proses retur produk kepada supplier tetap, maka produk yang ditambahkan ke dalam list retur ini harus sudah terdaftar sebelumnya di dalam produk supplier tersebut. Jadi, jika kita memasukkan produk yang tidak terdaftar di dalam supplier yang kita pilih ini, maka produk tersebut tidak akan ditemukan. Di sini saya akan memasukkan produk yang sudah terdaftar di dalam supplier ini dengan memasukkan barcode produknya secara manual. Sekarang, silahkan tentukan kuantiti returnya di dalam kolom kuantiti. Kemudian, silahkan masukkan juga keterangan berupa alasan mengapa proses retur ini dibuat. Jika produk yang akan kita retur sudah kita inputkan, dan kita juga sudah mengisi alasannya, maka langkah selanjutnya tekan tombol Validate. Dengan menekan tombol Validate, maka proses retur produk yang kita buat untuk supplier ini sudah berhasil diproses. Kita bisa mencetak dokumen hasil proses returnya melalui menu Retur History. Tekan tombol View Retur History untuk menampilkan dokumen retur yang baru saja dibuat. Kemudian, klik kanan untuk menampilkan kontrol lanjutan. Tekan Print untuk mencetak dokumen, tekan Show Produk untuk menampilkan produk apa saja yang tadi kita proses retur. Di sini, saya akan mencetak dokumennya. Dan ini adalah dokumen proses retur yang tadi sudah kita buat. Kemudian, untuk melakukan proses retur kepada supplier yang tidak tetap, silahkan centang bagian manual retur. Maka, akan ditampilkan kolom isian dari mulai nama supplier sampai alamat supplier. Silahkan teman-teman isikan saja datanya. Jika datanya sudah terisi semua, maka langkah berikutnya kita bisa menggunakan cara yang sama dengan sebelumnya untuk menambahkan produk apa yang akan diretur. Berbeda dengan proses retur manual ini, produk yang akan dilakukan proses retur tidak perlu lagi membutuhkan penambahan produk ke dalam list produk supplier, karena proses retur manual ini akan mencakup semua produk yang ada di dalam inventory saat ini. Tombol Maximize Retur List digunakan untuk melebarkan ukuran halaman retur list. Dan untuk mengembalikannya ke posisi awal, silahkan tekan tombol ini kembali. Jika semua data sudah terisi, lakukan proses validate. Kemudian, untuk mencetak dokumennya, silahkan masuk kembali ke dalam menu Retur History. Lalu tekan tombol View Retur History untuk menampilkan dokumen retur yang baru saja dibuat. Dan silahkan lakukan proses pencetakan dokumen returnya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video penjelasan kali ini. Sekian dari saya, sampai bertemu kembali di video berikutnya.